Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam. Gimana ya? Saya mau sapa penonton semuanya. Cuma ini deg-degan, saya mulai deg-degan karena ini perdana ini saya bisa duduk sama, Masya Allah, ini komandan TNI dan Brigif Nusaina, Brigif 27 Nusaina. Masya Allah, ini perdana saya di hari ini duduk sama komandan Brigade Infanteri. Masya Allah, ini kebanggaan buat saya. Makanya saya tuh deg-degan langsung tuh kayak blank, saya tuh blank mau pertama kali ngobrol tuh saya mau ngomong apa gitu. Nah, ini biar teman-teman semuanya tahu, saya kenalkan dulu ya. Saya Khairuddin Talaohu dari Ambon. Jadi Brigif Nusaina ini letaknya nih saat ini ada di Kota Masohi, Maluku Tengah. Dan teman-teman, dengan saya Khairuddin Talaohu, kami dari Ambon, saya datang dari Ambon. Memang pas kebetulan kita ada kegiatan di Kota Masohi, akhirnya ya kita sedikit jalan-jalan lah kita di komplek ini. Akhirnya kita ketemu sama Pak Komandan. Nah, beberapa waktu yang lalu, sehari yang lalu kita baru selesai ngadain kegiatan itu, disebutnya Madrasah Kader Aswaja NU untuk Maluku Tengah. Nah, alhamdulillahnya itu salah satu pematerinya itu ya komandan kita ini. Beliau buat saya ini komandan terganteng yang baru pernah saya ketemu gitu. Nah, beliau banyak cerita, ngobrol sama kita, duduk, akhirnya diajak datang ngopi-ngopi. Nah, alhamdulillah malam ini kita bisa sampailah kita di komplek ini langsung seperti yang disaksikan, kita duduk bersama komandan. Di samping saya kebetulan mendampingi ini ada Ustadz Ali, dari beliau sekaligus wakil Rais Surya Kota Ambon. Apa hanya cuma wakilnya? Enggak, ada ketuanya juga, Rais Surya Kota Ambon, Ustadz Abdurrahman Tuanaya. Di samping beliau Rais Surya PCNU Maluku Tengah. Nah, ini sengaja saya ajak biar sekalian, asalnya kalau sendiri tuh gertek, sendiri tuh deg-degan saya. Ini kali ini aja saya udah deg-degan gitu, Pak. Aduh, mohon maaf lah. Berarti berhasil, tentara ditakuti itu berhasil. Oh begitu ya? Waduh, siap. Tapi kurang tepat. Seharusnya yang takut dengan tentara itu musuhnya tentara. Oh bener ya? Kalau berarti kawannya tentara nggak boleh takut. Oh gitu, berarti saya mesti santai ya. Oke, baiklah kalau emang udah diizinin santai. Oke. Baik, kita sebelumnya perkenalan dulu nih. Saya mau banyak ngulik. Ini sebenarnya siapa sih nih orang ganteng ini nih, gitu. Pak, kasih panggil Pak apa, Mas apa, Abang atau Bro? Bebas saja. Oh, bebas saja. Kalau bebas, mana yang pantas lah. Bro kita aja lah ya. Melihat apa saya begini kira-kira pantasnya bagaimana? Oh gitu. Berarti kalau kayak gini ya Pak lah. Ya silakan. Pak Eko Bintara Saktiawan. Ya. Begitu ya namanya. Ya. Bintara, keren banget. Eko Bintara Saktiawan. Ini belakangnya udah sakti lagi. Ngomong bener. Eko tuh kalau orang Jawa bilang Eko. Kalau berarti Eko Jawa ya berarti ya. Ya betul. Jawa. Eko tuh maksudnya artinya apa? Eko itu sama dengan Ika lah ya. Ika. Atau Eka gitu. Eka. Artinya satu. Ya. Karena anak pertama. Anak pertama. Ganteng satu-satunya di sini yang paling ganteng. Eko Bintara. Itu mungkin
akhirnya jadi doa kali ya, mungkin menurut saya kali gitu ya, karena pasti orang tua ngasih nama untuk doa, untuk keturunannya lebih baik dari orang tuanya, bener ya? Ya sebetulnya kalau kosakata Bintara itu monumental, nilainya monumental. Saat saya lahir itu kebetulan bapak saya sedang sekolah alih golongan dari golongan tamtama ke Bintara. Jadi monumental. Kalau disebut mungkin cita-cita kayaknya belum dah. Belum. Iya. Pak Eko Bintara Setiawan, berarti saya panggil Pak Eko dah, ya biar asik. Pak Eko. Mas juga nggak apa-apa. Mas. Ini bahaya nih, masalahnya kadang bocoran ya, teman-teman saya ini sukanya tuh yang muda-muda nih. Ya, itu manusiawi. Oh, manusiawi. Baik. Ya, Mas Eko, berarti saya rubah lagi nih. Mas Eko, mungkin sedikitlah cerita dari kecilnya, kalau nggak apa-apa ngedongengin cerita biar sampai ini nggak apa-apa. Dari awalnya kelahiran mana, terus asalnya mana, ya terus kok bisa nyasar sampai di, kalau orang Ambon bilang jiku ujung dunia ini. Bisa sampai ke sini itu gimana ceritanya? Monggo. Kalau dia ditanya tentang asal, ya sebetulnya itu tidak luar biasa sih, biasa-biasa saja. Kita semuanya sama, biasa-biasa ya, sama saja. Asal saya dari Jawa, ya, walaupun kalau mau lebih cermat lagi, orang tua saya, bapak saya tuh asal Madura. Ya, Madura. Itu bapak saya. Iya. Terus kemudian ibu saya dari Madiun. Nah itu. Tapi saya relatif besar di Malang. Walaupun memang saya lahir di Madiun. Berarti emang dari kecilnya udah ngider kemana-mana nih? Ya, karena memang kan bapak saya pindah-pindah tugas gitu. Nah, jadi saya lahir di Madiun, umur setahun pindah ke Solo. Di sana 7 tahun, kemudian pindah ketika itu tahun 86 pindah ke Malang. Sampai sekarang orang tua masih di Malang. Jadi ya relatif lebih banyak saya di Malang. Iya. Terus kemudian saya pikir pengalaman hidup sama dengan yang lainnya. Kemudian sampai tahun 98 saya masuk tentara di Akademi Militer di Magelang. Kemudian lulus 2001. Kemudian saya tugas pertama itu di Lampung tahun 2002 sampai 2012. Kemudian 2012 sampai 2014 saya di Gorontalo. Nah, kemudian dari Gorontalo saya sepanjang 2015 itu sekolah di Bandung. Kemudian setelah itu penempatan di Jakarta di Makostrad itu Desember 2015 sampai Agustus 2018. Nah, kemudian setelah itu saya menjabat komandan batalion di Purworejo, batalion 412 sampai akhir 2019. Kemudian saya menjabat komandan Kodim di Sintang, Kalimantan Barat. Setelah itu saya ke Jakarta lagi, tapi di Mabes TNI. Setelah Mabes TNI ya baru menjabat di sini, di Pulau Seram ini ya. Pulau Seram. Ya. Dari tahun tadi? 1 September 2023. 2023. Ya. Wah, berarti jodoh kita baru ketemu hari ini nih ya. Yang penting manfaat. Alhamdulillah. Saya memperkenalkan diri tadi, mudah-mudahan ada manfaat. Amin. Kan yang dinantikan dari seorang manusia oleh manusia lainnya itu kan kebermanfaatan. Benar. Bukan identitasnya, bukan pangkatnya, jabatannya, bukan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling manfaat, bagi manusia. Iya. Masya Allah. Nih dengar suaranya tuh, aduh gitu. Ini kalau cewek-cewek pada ngelepek-lepek nih. Sayangnya sudah ada yang punya. Berarti udah ada ekor? Oh, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri sudah 1, anak sudah 2. Iya.
Emang ini emang dasarnya ganteng sih. Jadi keluarganya tuh ceritanya itu emang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita tepuk tangan semuanya. Oke, nah ini mohon maaf nih dan Pak Komandan, saya berhubung ini kan saya keroyokan nih. Saya mau hati-hati udah kita kenalin teman-teman saya yang saya ajak keroyokan ke sini. Nah, terkait tadi juga saya di awal saya udah cerita, saya sudah sebutin bahwa kedatangan kita di Ambon. Oh iya, saya juga lupa. Jadi saya juga kalau mau dibilang saat ini sementara apa sih dibilangnya kayak mengasuh, bukan ya mengasuh deh gitu, Aswaja Center NU Maluku gitu. Nah, akhirnya terselenggaralah kegiatan Madrasah Kader Aswaja NU Maluku Tengah dari tanggal 22 sampai tanggal 25 Februari tadi sore itu baru penutupan. Nah, terkait dengan ini yang akhirnya kita ketemu sama Pak Komandan ganteng ini, ya mungkin kita sedikit tanya-tanyalah sama Rais Surya kita ini dari Kota Ambon yang nanti berikut sama Pak Rais Surya Maluku Tengah juga. Pak Kiai, ini kita baru selesai nih kegiatan tanggal 22 kemarin nih. Nah, mungkin Pak Kiai bisa cerita deh sedikit tentang kegiatan ini tuh gimana? Ya, mohon izin Pak Komandan. Terima kasih sebelumnya kita sudah diterima di Kompleks Brigif 27 Nusaina. Ya. Awalnya ini terkait dengan kegelisahan kita. Saya waktu itu beberapa atau sebulan yang lalu kebetulan ada silaturahim ke beliau Roy Surya Pecainu Umalteng. Kita punya kegelisahan yang sama terkait dengan yang pertama bahwa ada dari kepengurusan ini yang memang punya greget untuk mengurus NU itu kurang ada semangat. Pastinya itu karena mungkin menurut saya itu karena pengkaderan kader-kader NU di sini belum punya rasa memiliki NU. Oh iya, untuk di Maluku Tengah ini. Di Maluku Tengah itu sendiri. Maka kita punya niat lah sama-sama bagaimana untuk bisa kita mengembangkan, memperkenalkan lagi kepada masyarakat yang ada di Maluku Tengah biar sama-sama mengetahui apa itu NU, apa itu kita berkebutuhan dengan Aswaja itu apa. Nah, maka beliau setuju, mari kita sama-sama bersilaturahim ke ketua Aswaja Center yang ada di Maluku biar datang ke saya akhirnya. Ya, beliau biar ayo kita buat apa namanya Aswaja Center, Madrasah Kader Aswaja. Saya juga bilang beliau, tapi kalau cuma apa namanya cuma kita saja itu kurang asik. Ya, paling tidak kalau bisa silaturahim lah ke apa namanya ke instansi TNI ataupun Polri biar juga ada apa namanya dari peserta itu ada semangat, wah ini ada apa namanya magnetnya lah. Iya. Kalau TNI dan Polri jadi pembicara, wah ini berarti penting ini. Berarti kalau cerita apa namanya bilang tadi biar ada warna sedikit, ini kan nggak ujuk-ujuk ketemu Pak Komandan ini. Iya. Itu sama ngobrolannya sih gimana sih sama Pak Ketua Maluku Tengah ini? Ya, jadi memang sebelumnya itu beliau juga sudah pernah bersilaturahim dengan Pak Komandan. Oh, berarti sebelumnya udah ngulik-ngulik. Iya. Wah, udah pernah apa namanya punya inilah
duluan ya. Silaturahim, kemudian dari beliau juga Pak Komandan juga pengen bersilaturahim dengan kita yang ada di Ambon. Tapi ini alhamdulillah ini ketemu. Jadi pernah Pak Komandan di Ambon, saya yang di sini. Iya. Dan ketemu, akhirnya yang ketemu adalah bawahan beliau. Tapi alhamdulillah ini jadi ketemu. Makanya saya bilang, oh udah kalau begitu kita buat aja buat madrasah kader, tapi pembicaranya mungkin ada dari unsur TNI dan juga, wah ini kata Royce, bagaimana kalau Komandan Brigif, itu lebih mantap lagi, ya kan? Mudah-mudahan. Jadi ini salah satu daripada penyelenggaraan madrasah kader untuk Aswaja di Maluku Tengah itu sendiri, kira-kira begitu. Tadi saya ditegur nih sama teman-teman, katanya belum disebut nama Pak Kiai Rai Surya Maluku Tengah. Namanya Pak Kiai Alam Nur Kiai Suwarnur Alam Syah. Oh, Muharram, Kiai Suwarnur Alam Muharram. Ini Kiai, Masya Allah. Nah ini gara-gara beliau ini nih akhirnya nih kita sampai nyampe sini nih. Ini udah ngulik-ngulik duluan. Ngobrol apa sih kok bisa mau dirayu ke kegiatan itu? Itu ngobrol apa Pak Kiai? Awalnya itu kita silaturahim. Kami dari pengurus PCNU Maluku Tengah itu ingin silaturahim dengan TNI dan Polri. Kebetulan saya silaturahim ke Komandan Brigif 27 Saina, dan kami ngobrol panjang tentang NU yang ada di Maluku, khususnya di Maluku Tengah. Kemudian bertepatan juga kami punya niat yang baik, ingin mengadakan namanya Madrasah Kader Aswaja. Iya. Bapak Komandan Brigif 27 Dosa ini ingin supaya beliau itu bermanfaat buat NU yang ada di Maluku Tengah. Saya bilang cocok ini Pak, cocok ini. Langsung samber. Saya bilang cocok Pak, karena nanti di materi Madrasah Kadernya itu ada materi yang namanya cinta tanah air, dan kami berharap Bapak Komandan Brigif 27 ini bisa mengisi materi tersebut. Oh gitu. Jadi awalnya ngopi-ngopi, silaturahim, ngobrol nyampe ke tanah air. Siap. Oh gitu. Pantesan. Ini nyambung. Oh, Pak Kiai satu lagi lupa saya. Ya Allah, minta maaf Pak Kiai. Ini Pak Kiai Ali, Pak Kiai Ali Eli. Orang dari kampung, namanya Kampung Asilulu di Kota Ambon, Leihitu. Itu kalau teman-teman bisa jalan-jalan ke Leihitu, Masya Allah, itu kita kayak ngelewatin lagi jalan-jalan di Leihitu gitu. Jadi kayak kita lagi jalan-jalan. Pokoknya Maluku Tengah juga, masuk Maluku Tengah. Cuma biar teman-teman tahu, Maluku Tengah di kampung beliau ini ke Kota Masohi itu nggak beda, itu nggak satu pulau, tapi beda pulau. Jadi harus naik kapal ke tempat kita lagi podcast ini. Itu di daerah Maluku Tengah, namanya disebut Kecamatan Leihitu. Nah, beliau ini Masya Allah. Nah, termasuk kiai beliau, kakek beliau ini ulama besar juga di Maluku Tengah. Nah, ini ngobrolin kegiatan juga nih. Ini Pak Kiai, gimana ceritanya? Kok Pak Kiai bisa nyasar juga sampai sini itu gimana? maaf Pak Kiai. Ya, terima kasih. Bisa ke Masohi ini berarti kedua kalinya Komandan. Baru 2 kali. Dan alhamdulillah kebetulan saya gabung di NU baru tahun 2023.
Dan saya belajarnya di Surabaya, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Surya PBNU Pusat. Oh, Pak Rais Am PBNU. PBNU. Kebetulan kami ini kader-kader NU yang diberangkatkan tahun 2004 setelah konflik untuk regenerasi ulama Nahdlatul Ulama yang ada di Maluku. Alhamdulillah kalau sampai ke sini, ini pertama kali akhirnya bisa ketemu dengan Komandan Brigif 27 Nusa Indah. Ini pun pertama kali dan diterima dengan baik-baik. Berarti santri Santri junior. Lah nyasar sampai sini tuh gimana? Nyasar sampai sini nih karena ya setelah berkhidmat di NU, kemudian diajak sama beliau, sama Rois. Siapa yang ngajak? Oh iya. Untuk madrasah kader di Kota Masohi. Sehingga ya silaturahim ketemu Pak Kiai Rois A Maluku Tengah yang memang belum pernah saya bertemu dengan pengurus-pengurus Maluku Tengah. Kenal aja belum? Karena memang jarak antara pulau juga jauh. Akhirnya ya diajak karena bergabung dengan NU masuk ke pengurus, bisa jalan-jalan ke Masohi lagi. Itu keberkahannya khidmat di NU. Ini saya tarik lagi nih Pak. Silakan. Ini mohon maaf nih karena sebetulnya nih tiba-tiba nggak ada kepikiran buat podcast, tapi langsung aja nyamber. Jadi ya seadanya nih. Ini mohon maaf banget nih. Lagian juga ini kan namanya host ya. Hostnya itu kan mesti di rumah sendiri. Lah ini host ngobrak-ngabrik ke rumah orang gitu. Ini mohon maaf nih. Karena forumnya forum NU. Oh, forumnya forum NU. Hostnya ya. Iya. Nah, ngobrolin NU nih tadi ini kita udah kenalan nih. Udah kenalan semuanya, nyambung sampai kegiatan yang akhirnya nih berhubung juga emang sekarang ini kan emang tujuannya podcast ini kan kita mau ngeroyok Pak Komandan nih. Nah, saya mau tanya, Pak Komandan nyambung sama NU nih gimana ceritanya? Jadi kan kalau dibilang NU itu ada yang struktural, ada yang kultural kan gitu. Nah, kalau orang mau cermat tadi, asal bapak saya orang Madura, kira-kira kulturalnya dari mana kan gitu. Iya, benar. Jadi terjawab. Biasanya orang NU ditanya agamanya apa? NU. Oh iya, saya juga berupaya begitu. Begitu. Pak, agamanya apa? NU. Udah jelas kalau NU itu pasti Islam, akidahnya pasti Maturidiyah dan Asy'ariyah. Fikihnya ya 4 itu kan. Iya. Fikih madzhab itu kan, madzhab fikih itu. Jadi agama saya NU. Biar simpel, nggak usah ribet-ribet. Nanti kalau ditanya agama apa Islam yang sebelah mana gitu kan, ya udah enak itu NU sudah jelas itu. Gitu. Kalau NU sudah tepat alamatnya, oh NU di sana alamatnya gitu. Yang itu tadi. Oh gitu. Nah kalau ngobrolin NU nih, kalau kita mah udahlah, kita orang dalam nih, kita nggak tahu apa-apa dah. Pak Komandan awal datang ke Ambon ngobrolin NU, Pak Komandan lihat NU di sini tuh gimana? Sebetulnya saya nggak tahu di sini ada NU. Oh gitu? Iya. Jadi awal jumpa itu dengan Ustadz Alam malah. Oh jadi sebelumnya ini emang udah menjalin hubungan gelap ini? Nggak, Pak Kiai. Tapi kan tidak sengaja toh. Oh gitu. Ustadz Alam tuh di sebuah acara begitu kan. Nah kemudian ngobrol-ngobrol, akhirnya ketemu, oh ternyata NU, ya nyambung lah gitu kan. Kalau tempo hari Ustadz kan menyampaikan juga kan, Ustadz Alam itu siapa yang menyampaikan itu? Ruh yang apa namanya? Itu akan berjumpa gitu, ruh yang sama itu akan berjumpa, yang jenis yang sama itu, ruh yang mungkin warnanya merah ya ketemu yang merah gitu, mungkin itu, mungkin begitu. Tapi yang jelas secara teknis memang ketemu. Ini udah obrolan langitan ini berarti ini dua ruh ketemu ini, waduh. Ini enggak, itu kan saya ngutip saja toh. Ya, seru seru. Apa yang disampaikan oleh guru ya saya. Benar. Terus saya juga ingat pesan dari salah satu guru saya di Lampung, Kiai Basari. Ngaji sampai Lampung juga?
Orang Madura ngaji sampai Lampung. Ya karena saya tugas di sana loh. Oh iya. Yang pertama saya tugas di sana. Nah, jadi ini teman-teman nih biar komandan juga tapi santri loh ini. Ini Ya. santri nih. ya nggak tahu diakui santri atau enggak kan. Pokoknya berkhidmah kepada NU berarti diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim. Iya. Mbah Hasyim berdoa santrinya didoakan husnul khotimah kan gitu. Ya saya pengen juga begitu. Nah, jadi salah satu pesan dari guru saya di Lampung tuh ya Ibu Syarif menyampaikan begini, kalau Mas Eko nanti kalau sampean pengen hidupnya barokah dimanapun berada harus merapat kepada ulama gitu. Ya mungkin saya juga ingat bahwa ulama dan umara kan harus bekerja sama kan gitu. Biar saya juga ada yang mengingatkan, biar kalau mungkin agak miring-miring diingatkan, kamu udah miring, lurus. Disuruh tegak. Biar ngantuk ya berdiri. Kira-kira begitu. Nah, ini saya banyak nyambung nih. Mohon maaf nih, ini kalau bakal lama nih kalau saya ngobrol nih. Kemarin saya sempet nyatet komandan punya quote itu, buat saya tuh kayaknya asik nih quote-nya nih. Ini quote-nya komandan nih. Kemarin tuh beliau nge-quote-nya gini, kita bersaudara bersama Tuhan menjaga NKRI dengan hati. Ini dapat dari mana ini? Yang jelas kalau saya mudah-mudahan dijagalah hati saya. Artinya begini, bahwa itu memang saya gagas ketika saya akan berangkat ke Papua. Pada saat saya menjabat sebagai komandan batalion di Purworejo itu, Batalion 412, kebetulan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas operasi ke Papua gitu ya. Proyeksinya waktu itu ke Bovendigul, Kabupaten Bovendigul. Ya. Itu Papua mana, Pak? Nah itu di sektor selatan, di atasnya Merauke. Jauh lagi ke dalam berarti, jauh ke ini. Iya, ke arah Pegunungan Tengah. Nah kemudian singkat cerita, pada saat berangkat kan kita naik kapal nih, kapal KRI miliknya Angkatan Laut. Di tengah perjalanan diubah menjadi ke Puncak Jaya. Itu cerita ada dinamika lah. Nah kalau yang quote tadi itu sebetulnya itu sebelum berangkat saya punya pemikiran begini. Layaknya sebuah negara itu harus punya ideologi kan, untuk menentukan arah negara itu mau kemana. Nah, analogi saya, sebuah organisasi walaupun sifatnya temporer itu juga harus ada. Gitu. Nah, maka saya coba-coba apa sih ya sebuah kalimat gitu yang kira-kira untuk memandu kita selama melaksanakan tugas di sana itu apa kira-kira yang nilainya universal gitu ya. Nah, itulah saya singkat cerita saya temukan, kita bersaudara bersama Tuhan menjaga NKRI dengan hati. Kenapa saya sampaikan kita bersaudara? Ya karena saya ingin menyampaikan kepada anggota saya waktu itu, sebelum kita berangkat, kita harus punya setting pikiran dulu bahwa kita mau kemana. Oh, kita ke tempat saudara. Saudara dari mana? Ya, saudara sebangsa setanah air di Papua itu kan saudara kita sebangsa setanah air. Kalau mau lebih luas lagi, saudara sesama manusia, anak cucunya Nabi Adam dan Siti Hawa kan gitu. Ya. Kan saudara kita. Benar. Kalau dijuduli saudara berarti kan bentuk komunikasinya adalah persaudaraan. Namanya persaudaraan itu pasti ya baik-baik isinya kan. Mungkin ngopi bersama, makan bersama dan seterusnya lah itu. Oh, berarti quote ini waktu ke Papua. Ya, mau berangkat ke Papua. Emang kata orang sih kalau ke Papua itu memang tempat dia indah. Oh, indah. Sangat indah. Saking indahnya bisa ngeluarin quote. Berarti kan sebelum ke Papua nih. Sebelum berangkat. Oh gitu. Oh iya. Berarti sebelum berangkat aja udah ngeluarin quote gitu kan. Berarti gimana saya ada di sana. Tapi sebetulnya itu juga atas bayangan saya ketika ke Papua yang sebelumnya sih, tahun 2007. Oh, dua kalinya Papua. Ya. Nah, jadi 2007 saya sudah pernah. Nah, kemudian saya sampaikan kepada anggota saya bahwa kita ke tempat saudara kita. Kebetulan di sana itu ya kehidupan sehari-hari kan belum semaju di Jawa lah gitu kan.
Jadi saya motivasi anggota saya untuk mari kita yang sudah di Jawa yang sudah sedemikian maju datang ke sana, datang ke tempat saudara kita, mari kita ajak saudara kita untuk juga maju seperti kita. Nah itu kita bersaudara. Kemudian bersama Tuhan itu ya kita semuanya umat beragama. Anggota saya juga banyak, agamanya lengkap. Anggota saya itu yang tidak ada hanya Konghucu. Islam ada, Kristen ada, Katolik ada, Hindu ada, Buddha pun ada anggota saya waktu itu. Jadi saya jadi pemimpinnya semua agama kan gitu. Iya gitu ya. Nah, kan tapi kan itu kan tidak menyoal itu ya. Sementara yang jelas kita semuanya berkeyakinan, punya keyakinan, yakin Tuhan itu ada, maka bersama Tuhan itu saya artikan bahwa kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Untuk apa? Yaitu yang berikutnya, menjaga NKRI. Menjaga NKRI itu kan tidak hanya tentara atau semua elemen masyarakat, semua komponen bangsa itu juga menjaga NKRI dengan sektornya masing-masing, dengan kemampuannya, kapasitasnya masing-masing. Itulah gara-gara quote Bapak itu langsung keingat quote-nya Gus Dur lagi. Kata Gus Dur, berbuat baik itu nggak milih agama. Kalau kamu berbuat baik, orang nggak nanya agamamu apa. Benar ya? Betul. Masya Allah, ini memang komandan kita yang terbaik pokoknya. Satu lagi, Oh, yang satu terakhir lagi, kan ada ya. dengan hati. Banyak Pak. nggak apa-apa, Pak. Bukan, maksudnya belum selesai. Oh, tadi. belum selesai. Nah, Iya. dengan dengan hati. Nah, maksud saya kenapa dengan hati? Karena kekuatan hati itu menembusi seluruh dimensi. Wah, ini Rumi banget nih. Ini seneng saya kalau Rumi. Gimana, Pak? Ya, jadi kekuatan hati itu tidak akan ada yang sanggup menghadangi kecuali kekuatan Tuhan sajalah. Kekuatan hati itu. Walaupun terpisah pulau, terpisah ruang dan waktu lah, gitu. Dimensi ruang dan waktu itu akan tertembusi oleh kekuatan hati. Artinya, saya sampaikan kepada prajurit bahwa ketika kalian semua mengeluarkan sesuatu dari hati, Iya. itu akan sampai di hati. Benar. Tapi kalau hanya dikeluarkan dari Bibir ketemu. ya Baik. bukan yang dikeluarkan dari bibir bukan sampai di bibir. Oh gitu. Tapi hanya sampai di telinga. Oh iya. Nah, jadi itu maka saya rangkai kalimat itu, kemudian ada breakdownnya juga. Waktu itu baru saya breakdown menjadi 3 saja. Yang pertama memanusiakan manusia, terus kemudian bekerja dengan hati, kemudian yang ketiga dilandasi semuanya itu dengan semangat kebermanfaatan eksistensi diri kita bagi semesta. Memanusiakan manusia, bekerja dengan hati dan dilandasi dengan semangat kebermanfaatan eksistensi sebagai manusia. Ya, untuk alam semesta. Untuk alam semesta. Terbaik emang. Nah, ini kan Pak Komandan ini kan ngomongin tadi sampai ke quote-nya dia karena begitu tugas sampai ke sana itu sebagai seorang TNI. Nah, ini saya mau tanya Pak Kiai Abdurrahman, NU dengan TNI, apalagi kalau saya hitung selama perjalanan di Maluku ini kayaknya baru perdana ini kita. Ini baru perdana ini. Nah, ini gimana kok NU mau ketemu sama TNI? Itu gimana, Pak Kiai? Jadi undang. Ya. Iya. Jadi tentu saja juga ya kalau ketemu dengan silaturahim dengan instansi TNI ataupun Polri memang kita sudah sering, tapi untuk seperti ini ya, misalnya podcast begini, kemudian artinya kalau podcast itu kita lebih dekat ya, lebih dekat, kita bisa ngobrolnya santai. Iyalah, artinya kita punya satu visi. Saya udah ketemu tentara, namanya tentara kan pasti sangar gitu kan, deg-degan aja gitu. Artinya kita punya
satu visi dan misi untuk menjaga NKRI. Oh, Ya, iya. artinya dari sisi agama itu melihat bahwasanya ketika tentara itu dia menjaga NKRI, ya, tanah air lah, ya. Agama juga punya visi untuk menjaga tanah air. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak bisa menjaga tanah air, tidak bisa aman, bagaimana kita mau beribadah? Bagaimana kita mau bekerja dengan tenang? Nah, artinya mencintai tanah air, sampai ada para ulama juga memberikan satu quote dengan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air ataupun nasionalisme itu merupakan salah Bagian satu bagian daripada iman. Ini mungkin beberapa orang mengira bahwasanya itu kan dari ulama NU saja. Padahal kalau mau kita tarik lebih jauh lagi, ini adalah apa yang sudah diutarakan oleh Nabi SAW itu sendiri. Oh iya. Iya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu dikeluarkan dari Mekah, ya kan, oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, beliau mengatakan, kalaupun aku tidak dikeluarkan dari kamu, wahai Makkah, aku tidak akan pernah keluar. Itu berarti bahwasanya Rasulullah begitu mencintai daripada tanah airnya, yaitu adalah Makkah. Makkah, iya. Laulam akhrajuni minki ya Makkah. Kalaupun mereka orang-orang Quraisy itu tidak mengeluarkan aku darimu wahai Makkah, aku tidak akan keluar. Artinya Rasulullah begitu nasionalisme, begitu mencintai tanah airnya. Iya. Nah, itulah mengapa sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Komandan bahwasanya Bapak Proklamator Pak Soekarno meminta Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari untuk bagaimana bisa mengeluarkan fatwa tentang mencintai tanah air ini, bisa ada suatu fatwa gerakan untuk bagaimana masyarakat semuanya, semua elemen bisa bagaimana mempertahankan daripada tanah air yang tercinta ini. Maka keluarlah daripada resolusi jihad. Iya. Itu demi menjaga NKRI. Selaras penting. Ya, selaras. Pas jadi banget. Visi misi kita untuk menjaga tanah air ini sama. Gitu. Kira-kira demikian. Saya kira ngobrolin NKRI sama itu di Jakarta aja. Ternyata di sini juga kita ngobrolin NKRI gitu, Pak ya. Karena masih bagian dari NKRI itu. Masih bagian dari NKRI. Emang juga kita lihat nih sekarang nih, saya juga lihat-lihat tuh kayaknya ini kok orang-orang pada biasa-biasa aja sama Indonesia. Padahal cakep gini loh. Apalagi kalau kita lihat nih, ini biasa aja saya kalau sama beliau ini bawaannya bercanda aja. Jadi saya susah banget kalau pokoknya di samping NU banget lah ya. NU banget pokoknya. Pokoknya beliau ini bawaannya bercanda aja. Jadi aduh, coba dah biarin biasa aja. Nah, kalau Pak Komandan tadi kita udah sampai di ngobrolin tentang Indonesia sama NU. Komandan secara langsung udah nyata nih, Komandan Brigade Infanteri gitu kan. Nah, Komandan sendiri itu pastinya saya udah nggak ragu kalau ngobrolin masalah menjaga NKRI karena emang itu udah kerjaannya. Nah, tapi kalau ngobrolin ngejaga NKRI kok nyambungnya sama NU, dalam kacamata Bapak gimana? Kenapa? Bagaimana sih gitu? Ya, tadi kan sudah disampaikan Ustadz Abdurrahman juga ya, bahwa ternyata sejarah juga mencatat Pak Karno saja minta fatwa kepada Mbah Hasim kan, Hasim, ya. Kemudian terbitlah resolusi jihad yang kemudian memang membela negara itu wajib di agama ya.
itu dari agama Islam seperti itu. Nah, artinya kalau di agama Islam, keyakinan saya agama Islam, kemudian mewajibkan membela agama, ya akhirnya terwadahi kan. Dengan saya menjadi tentara ini terwadahi. Terwadahi. Walaupun tidak harus jadi tentara sih, untuk membela negara kan tidak harus jadi tentara. Jadi apapun dengan kapasitas masing-masing itu juga bisa membela agama, membela negara, membela gitu negara. Ya. Apalagi tentara, artinya kalau orang mendengar frasa membela negara itu, yang biasa paling pertama muncul itu pasti bentuknya tentara gitu, atau sosok yang kemudian memegang senjata gitu kan. Nah, artinya kan yang paling logis lah gitu ya, paling relevan itu tentara, karena membela negara pasti sering dikaitkan dengan secara fisik lah, secara fisik ya berarti tentara. Iya. Kira-kira itu yang menurut saya NU dan tentara itu memang merupakan dari nilai historis sudah nggak dapat, bisa dipisahin lah ya. Ya nggak bisa dipisahin. Memang udah nempel banget udah tuh. Jadi ada keselarasan gitu antara tentara dengan NU, keselarasan visi misi. Jadi kalau saya ingat ada peribahasa bahasa Inggris. Jadi birds of feather flock together. Jadi, artinya saya suka sedih kalau ada suara ada obrolannya tuh pakai gitu, sedih saya karena nggak ngerti artinya. Sebetulnya saya juga nggak ngerti. Saya dapat dari orang tapi artinya bagus gitu. Jadi burung dengan bulu yang sama itu akan berkumpul. Artinya TNI dan NU kan sama-sama punya visi yang sama. Nah, ya wajar kalau berkumpul gitu. Nah itu ini sama-sama hijau juga warnanya kan, warna khasnya sama-sama hijau. Itu kalau dari sisi warna ya. Tapi yang paling utama kan visi misinya sama-sama tadi disampaikan bahwa menjaga tanah air itu utama. Kenapa? Ya itulah wadah kita untuk berkegiatan. Kalau mungkin dari perspektif agama ya beribadah. Kalau dari perspektif yang lain mungkin apalagi, pokoknya intinya tanah air atau negara itu wadah yang kemudian harus ada, kalau terancam harus dibela. Nah, kalau nggak dibela nanti hancur, kita nggak punya wadah lagi kan begitu. Kira-kira begitu ya. Nih Pak Kiai, ini kemarin isi materinya gimana Pak Kiai? Untuk komandan isi materinya kan tentang cinta. Kalau sudah bahas tentang cinta, yang ngantuk itu pun hilang. Apalagi kata-kata dari awal sudah bahasa tentang bahasa. Babnya anak lah. Babnya inti banget itu. Dan tadinya ngantuk, hilang. Tapi pembahasannya kan bab cinta negara. Tanah air. Kalau sudah bab cinta tanah air berarti otomatis di mana tempat lahir kita, di situ tanah air kita. Kalau tanah air tidak dijaga ya akan dicuri orang. Kalau sudah dicuri orang, kira-kira apa jadi perasaan hati? Kembali lagi ke cinta. Berarti Pak Komandan isi materinya tuh asik, keren. Cinta. Kalau sebahasa babnya emang cinta bener deh. Kan bahasanya Kiai cinta pokoknya. Ini Kiai cintanya Maluku ini. Ini saya tarik lagi. Mohon maaf, saya tarik lagi. Ya. Komandan, kemarin tuh ada beliau mungkin mengutip salah satu tokoh sufi. Ya. Iya. Syekh Jalaluddin Rumi. Ya, ini mungkin saya mau tanya ke komandan juga. Ini kok sampai bagaimana bisa mengutip ataupun mungkin ada ketertarikan dengan tasawuf ataupun tadi itu saya udah kepikiran itu. Ini kok banyakan filosofi yang cinta-cinta ini. Ini kenapa? Inspirasinya dari mana? Ya, sebetulnya nah ini nyambung nih kalau ngobrolin cinta ini sama beliau nih. Jadi kalau saya boleh cerita ini ya, boleh banyak yang banyak. Jadi dulu itu waktu sekolah di Bandung
tahun. Oh, pernah sekolah. Ya. Oh, pernah sekolah. Pernah sekolah. Oh, pernah sekolah. Jadi makanya ada ijazahnya karena pernah sekolah. Oh, iya, pernah sekolah. Tapi belum tentu pernah berpikir. Oh, mengingatkan saya seseorang gitu. Tapi benar juga. Iya. Nah, jadi 2015 saya sekolah di Bandung itu, kemudian bertemu dengan salah seorang dosen. Nah, dosen ini kebetulan beliau menempuh masternya itu di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara di Jakarta. Ya. Nah, jadi itu yang kemudian kok saya begitu kenal, diskusi itu nyambung tentang filsafat dan seterusnya itu. Nah, dari situ saya akhirnya mungkin menemukan passion saya di situ gitu. Sebelumnya saya nggak pernah kemudian ketemu, oh begini, nggak pernah ketemu. Nah, begitu ketemu beliau itu akhirnya nyambung di situ. Terus ya mungkin dari situ kemudian menyadari bahwa oh saya di sini. Nah, akhirnya mencari poin-poin yang nyambung ke sana, sampailah ketemu juga beliau menyampaikan juga sering bicara ini Rumi. Saya tanya Rumi itu siapa gitu. Saya belum kenal gitu. Belum kenal. Ya, belum salaman. Akhirnya diperkenalkanlah oleh beliau itu. Ini loh Rumi. Oh, ini rupanya. Nah, setelah saya coba masuk lebih dalam, ternyata ya memang cocok gitu, merasa cocok, berarti passion saya di situ. Nah, akhirnya setelah saya lebih lagi pelajari, ternyata memang asik gitu. Udah ganteng, filosof lagi. Jadi komandan lagi. Jadi bahkan saya ngobrol dengan sesama pria tuh jatuh hati, jatuh cinta. Bahaya ini. Jatuh cinta ini ya, batiniah gitu ya. Jadi sampai pada ngobrol itu bukan lagi pakai lisan, sudah dengan tatapan mata. Masya Allah. Ngobrol itu saling menatap, tidak ada secara lisan tidak ada kata-kata, hanya tatapan mata sampai selevel itu ya. Ya. Kemampuannya harus itu. Bukan kemampuan, artinya apa ya? Gift kalau dibilangnya bahasa mungkin keren. Ya mengalir saja apa adanya gitu. Karena kebetulan junior saya tuh angkatan laut. Gitu. Jadi ada kesamaan passion gitu, kesamaan minat ya tentang tasawuf, tentang filsafat itu. Jadi ngobrolnya enak, nyambung sampai berjam-jam. Begitu kira-kira. Wah, saya sampai tidak berkata-kata ya. Iya. Mohon maaf, jadi kayaknya memang nyambung di Pak Komandan. Jadi memang dalam NU itu kalau bisa dibilang ruhnya NU itu tasawuf. Ruhnya NU itu di tasawuf. Ya. Kalau kemarin saya punya materi itu terkait dengan dasar-dasar aswaja. Ya. Jadi memang ada 3 landasan dalam kita beragama, yaitu iman, kemudian Islam, dan terakhir adalah ihsan. Ya, mungkin kawan juga sudah tahu. Artinya ketika ada salah satu daripada pilar ini atau konsep ini hilang, maka keberagaman kita itu tidak sempurna. Ya, maka misalnya seperti ini, ada orang yang beriman kepada Allah, ya rukun iman lah, Rasul, kitab-kitab, ketetapan Allah, baik dan buruk, kemudian berislam, sholat, bersyahadat, puasa, keluar zakat, bahkan sudah melakukan ibadah haji apabila mampu. Tapi misalnya kalau dia tidak berihsan, nggak cukup. Dia tidak berihsan, nggak cukup. Misalnya ada orang yang sholat, misalnya sekarang di sini ada kamera, saya mau sholat, ya kan? Kalau dari saya ingat cerita kemarin itu ada orang sholat depan kamera itu. Gitu ya. Ya. Misalnya dia sholat dengan tata cara yang sesuai dengan sahnya, rukunnya dia kerjakan syarat sahnya, ya sah menurut Islam, ya fikih, ya oke.
Tapi kalau misalnya dalam hatinya ini karena mungkin biar dilihat, oh ini, berarti itu gugur. Artinya percuma apa yang dia lakukan. Ini dalam tinjauan tasawuf, atau bisa kita kenal dengan karena ada ketidakhusuan. Jadi artinya maka yang sering saya sampaikan bahwasanya ketika apalagi di TNI ya, pastinya yang mohon maaf, selain mungkin senjata, fisik yang kita tonjolkan ya. Artinya ketika fisik ini, karena mungkin dalam diri kita itu memang ada dua hal yang mendasar ya, tubuh ataupun jasad dan ruh. Tetapi kalau hanya jasad ini dia berjalan tanpa ruh, berarti seperti apa ya? Kira-kira seperti ini apa? Orang mayat berjalan. Mayat berjalan. Ya, karena tidak ada ruh. Begitu juga di NU. Ya, kalau kita berjalan itu tanpa tasawuf itu, maka tidak ada ruhnya, seperti mayat yang berjalan. Kira-kira seperti tambah itu. Lama tambah seru nih. Ini asik. Ya seperti itu. Jadi itu kekuatan komandan itu jadi sudah tambah lengkap. Artinya memang harus. Ini kebetulan beliau yang host ini adalah ya kira-kira demikian. Itu yang mau saya sampaikan. Astaga. Ini tambah lama tambah asik nih. Kalau kata orang tambah malam tambah seru. Gitu. Nah, tapi cuma sebelum ke situ-situ nih, saya mau tanya dulu nih sama Pak Kiai Alam terkait sama kegiatan kemarin itu tadi yang baru ditutup tadi. Nah, Pak Kiai ngelihat dan niatnya apa sih? Maunya apa? Kegiatan itu tuh sebetulnya buat apa? Capek-capek kita nih dari Ambon ke sini itu buat apa? Monggo, ini diminum Pak. Aduh, diminum ada kuenya. Ini diminum. Kita minum dulu Pak. Monggo diminum dulu. Aduh, ini saking ihsannya ini. Kita sampai ini makanya enak sering-sering main ke rumah Pak Komandan. Kami sebenarnya punya hajat besar, dan itu harus melibatkan banyak orang. Salah satunya yaitu dari unsur TNI. Bukan hajat kawinan ya? Bukan hajat kawinan. Bukan. Ini hajat dohir wa batinan. Untuk dohir batin. NU di Maluku Untuk Tengah. NU di Maluku Tengah. Jadi kami membuat kegiatan Madrasah Kader Aswaja ini adalah impian dari PCNU sudah lama. Cuma sudah terlaksananya di tahun 2024 Februari lagi. Udah rindu. Sudah rindu. Rindu banget ini. Kami berharap dengan adanya Kader Aswaja itu, para kader yang ada di Maluku Tengah ini semua muncul. Selama ini ada tapi tidak berani muncul. Tapi ini nggak curhat. Tidak curhat loh. Tidak curhat. Ya. Cuma niat saja. Amin. Dengan adanya Madrasah Kader ini sangat membantu kami dari PCNU Maluku Tengah. Terutama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Aswaja Center Maluku. Sama-sama. Tepuk tangan buat Aswaja Center Tepuk tangan buat Aswaja Center Maluku. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Komandan Brigif 27 Nusa Inah. Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena kita sudah bekerja sama dengan TNI. Tidak hanya TNI saja, kita juga menggandeng dari Densus 88. Dari Densus 88 anti teror. Masya Allah. Lengkap udah nih. Lengkap.
memberikan materi juga. Memberikan materi juga, lengkap banget Lengkap semua. Jadi dengan harapan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini memberikan manfaat bagi warga Nahdliyin khususnya yang ada di Maluku Tengah dan sekitarnya. Sekali lagi kami bermohon kepada Aswaja Center, kemudian Komandan Brigif 27 Nusa Indah, bukan hanya terakhir di kegiatan yang kemarin, mungkin ada kegiatan selanjutnya. Amin, amin. Mudah-mudahan kita saling sinergi. Sinergi. Ya. Iya. Berarti itu harapan penuh gitu ya. Harapan penuh. Karena memang ngelihat perjalanan NU di Maluku Tengah ini emang benar mimpi gitu, mimpi mau ada gitu ya. Tertatih-ratih biar untuk bangkit lagi gitu ya. Siap. Masya Allah. Jadi kami minta doanya dari para penonton semua, Amin. khususnya Ya buat Rabbal Alamin. para ulama dan para kiai yang hadir di saat ini, mendoakan kami PCNU Maluku Tengah mudah-mudahan bisa istiqomah Amin. menjalankan Amin, ya Rabbal ajaran ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan dari kiai-kiai besar kita di PBNU lewat TV NU. Wah, nyambung kita. Waduh, bahaya ini. Nanti lama-lama jatuh cinta. Wah, udah terpaut hatiku padamu. Tadi aku batin, jangan-jangan nanti disampaikan mudah-mudahan didengarkan oleh PBNU. Kok langsung diucapkan. Mudah-mudahan. Alhamdulillah saya teringat beberapa bulan di tahun lalu kalau nggak salah ya, Kiai Gufron Gus Gofur, astagfirullah, lali aku. Gus Gofur Maimun datang di Maluku Tengah. Kita jalan-jalan, kita berdua ya, jalan-jalan gitu ya sama beliau. Indahnya Pak Komandan. Itu, nah kalau lihat foto-fotonya nggak ada saya. Sama, aku juga nggak ada. Tapi seru. Alhamdulillah, kiai-kiai, semoga ini jadi doa kita bersama. Jadi NU di Maluku Tengah itu bisa saling bersinergi sama semuanya, seluruh lapisan masyarakat ya, seluruh lapisan masyarakat. Kemarin juga kayaknya juga dari peserta juga banyak yang dari segala macam lapisan profesi masyarakat, anak-anak muda itu. Nah, berarti ngobrolin NU ke anak muda itu gimana? Balik lagi ke Kiai Cinta. NU dan anak muda itu gimana menurut Pak Kiai? NU dan anak muda, karena NU ini pola pikir milenial ini. Karena pola pikirnya sudah orang-orang kira-kira NU itu politik di masyarakat, padahal Disangkanya gerakan politik. padahal NU politik. NU itu kan satu jamiah yang dibangun untuk bagaimana masyarakat ini mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Nabi untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemahaman di masyarakat, NU itu sebuah partai, padahal sebuah jamiah. Masih ada gitu anggapan gitu. Sebuah jamiah yang mana di dalamnya ada ulamanya, ada pendidikan agamanya, ada umaroknya, sehingga ketika diadakan kader Madrasah Aswaja Maluku Tengah ini memperkenalkan NU kepada masyarakat. Oh, ternyata yang sebenarnya NU itu suatu jamiah Nahdlatul Ulama yang mana di dalam ada pendidikan agama dan ulama yang mana selaras dengan amaliyah-amaliyah yang telah diajarkan oleh orang tua dulu di Maluku. Yang mana saat ini pemuda-pemuda Maluku ini menganggap hal yang sudah lama diajarkan oleh orang tua dulu itu tidak sejalan dengan Nabi. Padahal orang tua dulu itu
mereka belajar kitab Safinatun Najah, belajar fikih, cuma mereka mengamalkannya langsung praktek setelah sholat, zikir, doa. Tapi karena anak mudanya ini kurang belajar, akhirnya amalan ini mulai tergeserkan, terkikis dengan datang orang-orang yang baru datang tiba-tiba bid'ah. Nah, akhirnya sebenarnya orang tua-tua yang ada di Maluku ini harus kembalikan lagi bagaimana orang ilmu, orang tua-tua terdahulu harus diregenerasikan kembali. Jangan sampai hilang keilmuan itu, sehingga pendidikannya harus diperkenalkan lagi. Anak-anak ini kalau mau dipondokkan, dimasukkan ke pesantren, harus ke pesantren NU, supaya sejalan dengan pendidikan yang sudah ada di daerah masing-masing, yang diajarkan oleh orang tua yang ada di negeri. Mungkin itu saja. Mohon maaf. Saya tarik lagi. Terima kasih Pak Kiai. Ini Pak Kiai ini nih viral di Ambon, ini dibilang nih Kiai muda. Jadi semuanya anak muda semua. Ini milenial nih beliau nih. Ini Pak kekinian. Kiai kekinian gitu. Ini dia kalau ngumpul anak muda, zret, tinggal datang semuanya. Cinta. Itu bagus itu, pusat. Bagus ini. Bagus karena memang usia produktif itu energinya masih penuh toh. Nah, itu yang memang harus disentuh. Jangan sampai itu tadi didatangi yang kelompok-kelompok tertentu itu tadi yang mudah begini mudah begitu itu kan. Itu kan karena ilmu itu, kalau saya ilmu itu dipelajari harus dengan rasa cinta. Kalau ilmu itu tidak dipelajari dengan rasa cinta, maka ilmu itu tidak akan betah di dalam hati. Masya Allah. Karena begitu orang yang kita ambil ilmu dari mereka, maka kita harus mencintai orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, sehingga ilmu itu akan bermanfaat. Mungkin itu saja. Berarti memang harus yang pertama tanamkan cinta dulu. Cinta. Ilmu dan ulamanya. Bagaimana ilmu mau masuk gampang kalau didasari dengan benci. Tapi saya mungkin izin berpendapat. Boleh. Jadi gini, saya waktu di Sintang Kalimantan Barat itu pernah menggandeng LDNU di sana tuh, karena saya pengen ada, kan saya punya waktu itu di Kodim itu ada masjidnya didirikan ya di lingkungan Kodim juga. Tapi saya mendengar, kebetulan waktu itu tidak ada kegiatan memang karena pandemi itu waktu itu. Nah, tapi saya pernah mendengar pernah di situ diadakan pengajian yang kelompok tertentu itu gitu, yang tidak selaras dengan NKRI lah gitu begitu. Nah, jadi saya berupaya agar nanti tidak lagi begitu gitu. Karena apa kata dunia gitu, di lingkungan tentara yang tugasnya adalah menjaga kedaulatan negara, tapi didatangi kelompok yang justru bertentangan gitu kan. Nah, ini kan repot nanti. Sayangnya juga banyak anggota kita ini yang pendidikan agamanya ya masih orang awam lah, itu masih awam gitu, sehingga begitu didatangi nanti misalnya ditanyain itu dicontohkan oleh Nabi enggak gitu. Wah, udah bingung kan, nggak punya dasar. Tapi kalau punya dasar kan bisa menjawab gitu. Nah, saya pilihlah LDNU ketika itu, setidaknya menurut saya bahwa pendidikan agama di NU itu secara terstruktur ya, artinya ada tahapannya, kemudian ilmiah. Tadi disebutkan kitab Safinatun Najah gitu ya. Memang orang tua dulu mungkin tidak mengajarkan ke anaknya secara terstruktur, hanya langsung bil hikmah gitu kan, atau bil amal gitu. Nah, akhirnya kan si anak ini kan nggak memahami bahwa itu hanya tradisi, padahal itu ilmiah gitu. Nah, karena tidak melalui itu tadi metodologi metode pendidikan yang ilmiah, yang terstruktur, rapi gitu ya. Kemudian ada juga di NU itu keterjaminan kemurnian ilmu.
Bagaimana? Ya karena ada sanad keilmuan, gitu. Dijaga itu, sehingga yakin kalau yang diajarkan di NU itu murni gitu. Kalau misalnya dicontohkan Nabi atau asalnya dari Nabi, ya asal dari Nabi, kan gitu. Karena bisa kok ditelusuri, misalnya Anda dapat dari mana? Oh dari guru saya, gurunya dari mana? Dari gurunya sampai ke 4 imam madhab. Kemudian beliau dari mana? Dari tabiin dari tabiin dari sahabat dari nabi dari malaikat Jibril dari Allah, kan gitu. Jadi benar. Itu yang saya sampaikan waktu itu, sehingga kalau misalnya ada yang bertanya, ya itu saya jelaskan. Oh ya sudah, paham kan gitu. Kira-kira begitu Pak Sar. Ini udah jam berapa ya? Jam berapa kita? Jam 10. Wah, saking enaknya ngobrol ini kita nih. Lapar saya. Tenang, nanti kita siapkan. Ini yang paling seneng saya tuh. Munisinya kita siap munisinya. Jadi ini bukan acara intinya ntar. Ini pembukaan ya. Pembukaan ini ngobrol-ngobrol. Biasanya begitu. Ini senang sekali kita. Memang benar malam ini pas kita baru selesai malam nisfu Sya'ban semalam ya. Malam nisfu Sya'ban. Dan malam ini kita ketemu sama Komandan Brigif 27 Nusa Inah. Dikawal juga ditemani keroyokan sama kiai-kiai kita, kiai-kiai muda. Ini kalau di Jawa sepuh-sepuh, tapi kalau di Maluku ini Masya Allah, ganteng-ganteng, muda-muda. Ya, ada kiai cinta kita ini. Cuma sebetulnya kita masih mau ngobrol banyak banget kita obrolan-obrolan kita. Karena perdana, ini saya pribadi aja, ini baru pertama saya ngobrol. Saya Pak Komandan tadi waktu masuk gerbang itu deg-degan saya. Masuk gerbang itu deg-degan, langsung disuruh stop mobil. Lapor dulu. Ketemu siapa? Galak juga saya. Galak juga ternyata. Wah, deg-degan. Untung yang turun Pak Kiai Alam karena saya supirnya. Jadi saya nggak kena semprot. Iya kena semprot beliau. Wah, alhamdulillah ketemu, ternyata komandannya juga asik, suka ketawa. Emang NU, karena soalnya NU. Beliau ini udah santri NU, Madura lagi, agamanya NU. Jadi sebetulnya pengen banyak kita cerita podcast ini sebetulnya juga udah kita diskusi, apa mending dilepas aja lah, nggak usah pakai waktu. Tapi mikir-mikir dalam perjalanan podcast, saya mikir lapar juga kalau kita ngobrol terus gitu. Terakhir Pak Komandan, karena emang tujuannya kita ngeroyok Pak Komandan, pesan harapan untuk NU di Maluku sama Malukunya sebagai Komandan Brigif Nusa Inah di Masohi ini. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Dari obrolan kita yang banyak tadi, saya pikir kita semuanya sudah sepakat ya bahwa NU dan TNI itu selaras. Ya, itu yang pertama harus kita pedomani, bahwa NU dan TNI itu selaras karena sama-sama warga negara Indonesia. Sama-sama cita-citanya yang sama, ya, visi misi itu sama, memang menjaga keutuhan NKRI lah ya, sebagai wadah kita beraktivitas ya, yang kalau tugasnya manusia itu kan beribadah kepada Allah. Ya. Nah, wadahnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sama-sama, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa harapan saya dimulai dari, kan ini merintis nih, ya. Walaupun memang sudah pernah ada secara kultural juga sudah ada, namun memang pelembagaan itu penting. Hari gini harus ada lembaga memang untuk legitimasi gitu ya, eksistensi NU gitu. Kalau tidak ada lembaga, mudah diserang orang gitu. Support semangat baru ini. Ya, artinya saya juga ingin berkontribusi gitu, melalui
NU gitu Iya, iya. Sebagai manusia, sebagai orang Islam, saya juga ingin berkhidmah kepada NU agar kemudian dianggap santrinya Mbah Hasyim, Amin, amin, agar amin ya Rabbal kemudian alamin. mendapatkan doanya Mbah Hasyim untuk dapat husnul khotimah kan gitu. Amin. Jadi harapan saya, mari kita sama-sama membangun NU di Maluku demi menjaga Maluku, itu juga demi menjaga NKRI. Gitu. Mudah-mudahan saya sepanjang saya di sini juga terus bisa berkontribusi secara maksimum semampu saya gitu. Atau mungkin kalaupun saya sudah tidak di sini, mungkin dari jarak jauh juga bisa secara doa mungkin ya. Kan masih banyak jalan. Benar. Kalau kita mau itu kan Ya, akan ya, 1000 ya. jalan terbentang. Ya. Tapi kalau nggak mau 1000 alasan. Gitu. Jadi itu harapan saya. Mudah-mudahan kita di masa mendatang nanti bisa lebih event-event apalagi yang kita Amin, gagas, amin, amin. yang Insyaallah. harapan saya bisa signifikan memberikan dampak positif konstruktif bagi masyarakat luas. Amin, amin. Saya juga ingin menyampaikan juga bahwa walaupun kita Islam, tapi kan kita berharap Islam itu bukan berharap, artinya memang diturunkan dunia kan Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, berarti kan kita harusnya jawantahkan itu. Iya. Dengan ber-NU itu berarti kita mendorong itu kemarin manhajul fikr wal Harokah. Ya, wujudnya apa? Moderasi beragama, Iya. terus kemudian menjaga keseimbangan, menjaga toleransi. Bahkan kalau saya sedang membaca bukunya Habib Ali Al-Jufri ini, judulnya Kemanusiaan Mendahului Keberagamaan. Jadi kalau saya terjemahkan bahwa ya semua agama itu memang, atau agama itu mengajari manusia untuk tetap menjadi manusia yang memanusiakan manusia dengan kemanusiaan. Buat kemarin itu agama mengajari cinta, meskipun cinta itu tidak beragam. Oh iya, Rumi lagi. Ya, memang agama, ya di semua agama itu ada cinta, walaupun cinta itu sendiri tidak beragama. Benar. Itulah harapan saya tadi. Masya Allah. Mudah-mudahan NU di Maluku bisa segera maju. Amin. Mumpung saya di sini Amin, juga amin, saya ya Rabbal dukung. Mudah-mudahan nanti ya seterusnya lah, sepanjang NKRI ini ada, NU dan TNI harus Amin, amin ya Rabbal alamin. Mungkin closing statement juga dari Pak Kiai. Pak Kiai Alam dulu. Pak Kiai Alam sebagai Roy Surya, Maluku Tengah. Monggo. Harus saya menjadi tuan rumah, harusnya yang closing statement itu tamu-tamunya. Loh, hostnya saya. Oh gitu. Hostnya saya. Siap. Oh, Acaranya podcast hostnya ya? saya. Oh, kemarin Gitu. baru acara saya. Iya. Oh, gitu siap. Closing statement. NU di Maluku Tengah semoga bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah. Itu saja. Amin ya Rabbal alamin. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Kiai, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina Wakina azaban. Pak Kiai cinta. Tolong ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu. Harapannya paling mudah-mudahan dari santri NU ada yang menjadi tentara supaya NU semakin kuat di tentara juga. Siap. Jadi bukan hanya jadi jamiah, jadi anggota tentara juga. Siap. Iya. Itu saja. Ya, tidak hanya TNU, tapi juga TNI. Santri NU tidak hanya menjadi TNU, Menjadi tapi TNU. juga ada yang menjadi TNI. Masya Allah. Alhamdulillah, sampai di penghujung kita
Ini benar saya ngerampok sebagai host di tuan rumahnya Brigif Nusaina. Ini walaupun tegang dan deg-degan, ini merupakan kebanggaan buat saya bisa duduk di sini. Satu dulu, Satu lagi. Saya pengen penting ini penting. Oh iya. Jadi kalau tadi ceritanya masuk ke apa lewat penjagaan kok kemudian tegang, ya itu tadi saya pesankan. Tentara itu memang harus ditakuti. Iya, loh, tentara harus ditakuti. Kalau tentara nggak ditakuti, negara nanti nggak kokoh. Berarti sayanya penakut. Ya, tapi gini. Jadi Rasulullah saja memerintahkan dulu prajuritnya yang rambutnya putih dicat hitam. Benar. Ya, pokoknya tidak boleh nampak tua. Benar. Nah, hikmahnya apa? Bahwa karena tentara itu sedang dilekati identitas, yaitu apa? Sebagai penjaga. Loh, namanya penjaga kan harus gagah, harus ditakuti. Taktis. Kalau penjaga itu nggak ditakuti musuh-musuh potensial, ya akan diserang kan gitu, akan berani mereka. Jadi tentara itu harus memberikan efek gentar bagi musuh. Nah, itu Benar. filosofinya seperti itu. Jadi bagi musuh ya, kalau tidak merasa menjadi musuhnya tentara, ya tidak perlu takut. Iya. Seperti malam ini kan kita bersaudara, kita akhirnya saya jatuh cinta padamu. Baik, ini daripada kelamaan panjang lagi, saya udah lapar. Terima kasih. Saya Khairuddin Talauhu, pengasuh Aswaja Center NU Maluku, mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanah Nusaina kami beri salam.